Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Nurjanah dari IAIN Surakarta, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau biasa disebut dengan PGMI semester 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Studi Islam yang membahas tentang pengertian dan sumber ajaran Islam. Yang pertama, pengertian agama Islam. Apa sih agama itu? Nah, agama adalah peraturan, pedoman, ajaran atau sistem yang mengatur tentang keyakinan, keimanan, atau kepercayaan. Islam sendiri adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah, dan Allah menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Secara istilah, Islam ialah tunduk, taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusannya, serta menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Umar bertanya kepada Nabi, apa itu tentang Islam? Lalu Nabi menjawab, Islam itu adalah bahwa engkau mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, dan engkau mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau mengerjakan ibadah haji di Baitullah jika engkau sanggup melakukannya. Yang kedua, ada Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Al-Quran berarti membaca. Nah, fungsi Al-Quran yaitu Al-Huda sebagai petunjuk. Yang kedua, Al-Furqan sebagai pemisah, yaitu pemisah antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga, ada Al-Shifa, yaitu sebagai obat, dan Al-Ma'uziyah sebagai nasihat. Sedangkan fungsi Al-Quran dari pengalaman dan penghayatan terhadap isinya itu bergantung kepada setiap individu yang bersangkutan, atau tergantung pada kualitas ketakwaan setiap individu. Nah, yang selanjutnya ada Al-Quran sebagai firman Allah. Ulama menyebutnya Al-Quran merupakan wahyu atau kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, hadis sebagai sumber agama Islam. Dalam literatur hadis dijumpai beberapa istilah lain yang menunjukkan penyebutan al-hadis seperti al-sunnah, al-kabar, dan al-asar. Dalam arti terminologi, ketiga istilah tersebut menurut kebanyakan ulama hadis adalah sama dengan terminologi al-hadis, meskipun ulama lain ada yang membedakannya. Jelas Mahmud Al-Tohan dan Fatur Rahman. Menurut ahli bahasa, al-hadis adalah al-jadid, itu baru, al-kabar, berita, dan al-qorib, yaitu dekat. Al-kabar secara bahasa berarti al-naba, yaitu berita, sedangkan al-atsar berarti pengaruh atau sisa sesuatu, atau baqiyat al-syai. Arti terminologi al-kabar dan al-atsar menurut jumhur ulama memiliki arti yang sama, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in. Sedangkan menurut ulama Khurasan, al-atsar hanya untuk mauquf disandarkan kepada sahabat, dan al-khabar untuk yang marfu disandarkan kepada Nabi. Oleh karena itu, baik al-hadis, al-sunnah, al-khabar maupun al-atsar dilihat dari aspek penyandarannya. Ada yang marfu, mauquf, dan mahtu disandarkan kepada tabi'in. Selanjutnya ada posisi dan fungsi hadis. Umat Islam sepakat bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Kesepakatan mereka didasarkan pada nas, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam Al-Quran, umpamanya disebutkan
Dalam surat An-Nisa ayat 59, surat Al-Maidah ayat 92. Dan adapun dalil hadis adalah sabda Nabi Muhammad ketika beliau hendak mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Inti hadis tersebut adalah Nabi bertanya kepada Mu'adz dalam hal penetapan hukum. Saat itu Mu'adz menjawab bahwa dia akan menetapkan hukum berlandaskan urutan Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Hadis dipergunakan apabila tidak ditemukan ketetapan hukum di dalam Al-Quran, sedangkan ijtihad digunakan jika tidak ditemukan ketetapan hukum baik dalam Al-Quran maupun hadis. Mendengar jawaban Mu'adz, Nabi SAW menepuk-nepuk bahu Mu'adz sebagai tanda persetujuannya. Keberadaan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, selain ketetapan Allah yang dipahami dari ayatnya secara tersirat, juga merupakan ijma, seperti terlihat dalam perilaku para sahabat. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu sebagai penjelas atau al-bayan. Hadis berfungsi merinci dan menginterpretasi ayat-ayat Al-Quran yang mujmal atau global. Selanjutnya ada ijtihad. Ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata ijtihada. Kata ini beserta seluruh variasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit dilaksanakan, atau yang tidak disenangi. Kata ini pun berarti kesanggupan atau alus, kekuatan atau koh, dan berat al-musyakhah. Para ulama mengajukan redaksi yang bervariasi dalam mengartikan kata ijtihad secara bahasa. Ijtihad hanya berlaku pada bidang fikih, bidang hukum yang berkenaan dengan amal, bukan bidang pemikiran. Oleh karena itu, menurut ulama fikih, ijtihad tidak terdapat pada ilmu kalam dan tasawuf. Samping itu, ijtihad berkenaan dengan dalil zani, sedangkan ilmu kalam menggunakan dalil qati. Hal ini senada dengan pendapat Ibrahim Husain yang selanjutnya dikutip oleh Jalaluddin Rahmat, yang mengatakan bahwa cakupan ijtihad hanyalah bidang fikih. Lalu selanjutnya, Husain mengatakan pendapat yang menyatakan bahwa ijtihad secara istilah juga berlaku di bidang akidah atau akhlak jelas tidak bisa dibenarkan. Berbeda dengan Husain, Harun Nasution menjelaskan bahwa pengertian ijtihad hanya dalam lapangan fikih adalah ijtihad dalam pengertian sempit. Dalam arti yang luas, menurutnya ijtihad juga berlaku dalam bidang politik, akidah, tasawuf, dan filsafat. Dasar-dasar ijtihad. Adapun yang menjadi dasar hukum ijtihad adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Lalu syarat-syarat mujtahid. Apa sih syarat-syarat menjadi mujtahid? Mujtahid itu orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara istinbat. Syarat-syarat mujtahid yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahra adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, jadi harus mengetahui bahasa Arab. Lalu Al-Sunnah sebagai penjelas Al-Quran juga ditulis dalam bahasa Arab. Dan yang kedua, mengetahui nasik mansukh dalam Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui sunnah, baik perbuatan, perkataan, maupun penetapan. Yang keempat, mengetahui ijma dan ikhtilaf. Yang kelima, mengetahui qiyas. Yang keenam, mengetahui maqasid al-syariah. Yang ketujuh, memiliki pemahaman yang tepat, yang karenanya mujtahid dapat memahami ilmu mantik. Yang kedelapan, memiliki niat yang baik dan keyakinan atau akidah yang selamat. Namun itu baru pendapat satu orang ulama saja, masih banyak pendapat yang lain tentang syarat-syarat menjadi mujtahid. Namun di sini saya hanya mengambil salah satu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.